Shalom, salam jumpa Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Allah memberikan ataupun menempatkan keinginan dan kehendak di dalam diri setiap manusia. Keinginan dan kehendak ini seharusnya menjadi suatu hal yang patut kita syukuri. Karena di dalam kehendak dan keinginan manusia ini sebenarnya adalah merupakan wujud kasih dari Allah Bapa kepada setiap manusia. Dan juga membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Bayangkan Bapak Ibu, ketika manusia tanpa keinginan ataupun kehendak, maka manusia itu hidup bagaikan sebuah robot. Manusia dengan keinginan dan kehendaknya pun dapat membangun potensi di dalam dirinya, dapat membangun sebuah kehidupan yang bersama-sama dengan orang lain, dan juga membangun kehidupan seturut dengan kehendak Allah sendiri. Menjadi yang terbesar merupakan salah satu keinginan yang ada di dalam hidup manusia. Dan ini juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam bacaannya Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, Tuhan Yesus mengerti setiap keinginan manusia. Dalam kisah ini Tuhan Yesus mengerti keinginan para murid, yaitu menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Keinginan ini bersifat seperti memenuhi kepuasan jiwa, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk dilayani, dihormati, keinginan yang berpusat kepada kepuasan dan hasrat diri. Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah para muridnya dengan maksud agar para murid dapat mengendalikan keinginannya. Seorang anak kecil pasti juga memiliki yang namanya keinginan di dalam dirinya. Tetapi anak kecil ini tidaklah dikuasai oleh keinginan yang ada di dalam dirinya, tetapi selalu menyerahkan keinginan itu kepada kehendak sang bapa ataupun kehendak orang tuanya. Sebagai contoh, ketika anak kecil ingin pergi ke mall ataupun jajan, ya pasti meminta kepada sang bapa. Dan ketika sang bapa tidak mengizinkannya, ia pasti akan menuruti apa yang menjadi kehendak sang bapa. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika anak sudah beranjak dewasa ataupun menjadi besar, maka keinginan sang anak yang sudah menjadi besar itu terkadang tidak lagi menuruti apa yang menjadi kehendak sang bapa ataupun orang tuanya. Mereka dapat memutuskan menuruti apa yang menjadi keinginannya sendiri. Menjadi seorang anak kecil yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah ketika kita dapat mengarahkan segala keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita kepada Sang Bapa. Itulah yang disebut sebagai pertobatan, mengarahkan seluruh hidup kita kepada Bapa di surga. Dan juga kita dapat mampu merendahkan diri kita mengikuti kehendak Bapa. Kita tidak lagi mengikuti apa yang menjadi keinginan kita dan kehendak kita sendiri. Setiap dari kita pasti memiliki yang namanya keinginan. Tetapi hendaknya kita pun dapat menguasai keinginan kita dan juga mau tunduk kepada kehendak Sang Bapa. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, menjadi pertanyaan kita bersama, apakah yang sekarang berada di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah itu keinginan kita sendiri atau kehendak Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita? Bila
keinginan kita yang menjadi pusat hidup kita, maka kita akan dikuasai oleh keinginan tersebut. Hidup kita menjadi arogan, menjadi tinggi hati, tidak lagi peduli kepada kehendak Bapa dan kebenarannya. Kita gampang dengan mudah memutuskan segala sesuatunya yang berdasarkan apa yang kita sukai, yang berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Jangan biarkan keinginan membutakan hati dan pikiran kita hingga kita tidak lagi mau menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Tetapi kita mau hidup seperti anak kecil yang selalu bergantung kepada kehendak Sang Bapa dan menempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadikan Tuhan pusat hidup kita, maka kita akan hidup di dalam kerajaan Allah ini dan nanti. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kiranya kita juga mau menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah pusat kehidupan kita. Janganlah kita menjadi arogan, tetapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap setia, tetap menjadi anak kecil di mata Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.